Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Rahman dari Institut Teknologi Aditama Surabaya, program studi teknik kimia dengan nomor NPM 08 2024 102045. Nah, gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan serta semangat dalam menjalankan aktivitas kalian sehari-hari. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil jurnal yang telah saya dan teman-teman saya buat, yaitu yang berjudul review telur nabati berbasis protein kacang-kacangan sebagai solusi pangan vegan. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau rekan-rekan saya yang telah membantu menyusun jurnal ini. Tanpa kalian semua, saya tidak akan berhasil menyusun jurnal ini. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen, yaitu Ibu Eka Cahaya Mulyawati, yang telah membimbing dan memberikan dukungan serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan jurnal ini. Tanpa arahan, masukan, dan motivasi dari Ibu, saya tidak akan mampu menyelesaikan jurnal ini dengan baik. Setiap saran dan kritik yang diberikan sangat membantu dalam memperbaiki dan menyempurnakan tulisan saya. Semoga kebaikan dan dedikasi Ibu menjadi amal jariah yang mendapatkan balasan yang baik. Pada umumnya, jurnal yang telah saya buat ini tersusun atas abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir ada ucapan terima kasih. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengapa sih telur nabati ini sangat penting atau banyak diminati oleh para konsumen. Nah, yang pertama, kebutuhan akan pangan alternatif berbasis konsumsi nabati menunjukkan tren kenaikan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pola hidup yang sehat, keberlanjutan ekosistem, dan prinsip etika dalam membeli produk berbasis hewan. Nah, observasi ini bertujuan untuk mengembangkan telur nabati berbasis protein kacang sebagai solusi pangan vegan dan individu dengan alergi terhadap telur hewani. Bahan utama yang digunakan dalam formulasi yaitu ada kacang almond, kacang polong, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Nah, yang dikenal memiliki kandungan asam amino esensial yang lengkap, daya emulsi tinggi, serta kemampuannya membentuk gel yang baik. Proses pembuatan nabati ini meliputi tahap ekstraksi protein, pencampuran dengan bahan tambahan nabati seperti pengemulsi alami yaitu lecitin, dan pengikat seperti tepung atau agar yang membantu memiripkan atau menyamakan dengan tekstur seperti telur hewani pada umumnya. Nah, produk akhir kemudian diuji dari segi karakteristik fisik, yaitu yang pertama warna, pastinya kekentalan dan kestabilan emulsi. Untuk sensoriknya sendiri yaitu tekstur dan cita rasa, serta kandungan gizi yang paling penting. Oke, alasan saya mengapa saya mengambil atau membuat judul ini, yang pertama yaitu bahan kacang-kacangan ini merupakan sumber protein nabati yang baik dan sangat penting untuk tubuh kita. Nah, misalnya pada kacang tanah, kacang almond, atau kacang bolong, dia mengandung banyak sekali protein dan menjadikan salah satu kacang dengan kandungan protein tertinggi. Nah, selain itu, contohnya pada kacang tanah, selain mengandung protein yang sangat tinggi, kacang tanah juga kaya akan vitamin E, niacin, dan mangan yang mendukung fungsi tubuh secara optimal. Berdasarkan judul yang telah saya buat, yaitu review telur nabati berbasis protein kacang sebagai solusi pangan vegan. Nah, pastinya bahan yang saya gunakan yaitu berbagai macam kacang-kacangan. Di antaranya yaitu ada kacang almond, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang polong. Nah, untuk metodologi yang saya buat dalam pembuatan jurnal ini, yaitu jurnal ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif melalui metode tinjauan pustaka dan pengamatan terhadap data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah lainnya. Oke, selanjutnya tujuan dari metode ini yaitu untuk menghimpun, menganalisis, serta membandingkan informasi yang telah tersedia mengenai pembuatan telur nabati berbasis protein pengguna pada kacang-kacangan. Dari data yang telah dikumpulkan, lalu dianalisis dengan cara deskriptif dan komparatif
untuk mengenali suatu komponen dengan metode pengolahan serta hasil dari karakteristik fisik dan sensorik dari telur nabati. Nah, untuk informasi yang telah terkumpul itu digunakan untuk menjadi suatu landasan memutuskan saran formulasi konseptual produk telur nabati yang potensial dikembangkan di masa depan. Untuk hasil dan pembahasannya, sebelumnya saya akan mengulangi lagi bahwa jurnal yang telah saya buat ini bukan berdasarkan hasil penelitian saya maupun eksperimen di laboratorium, namun pembuatan jurnal ini bersumber dari berbagai jurnal ilmiah yang menggunakan data sekunder, yaitu dengan cara saya mengumpulkan beberapa jurnal ilmiah dan mengompar suatu atau membandingkan suatu bahan baku yang cocok digunakan dalam pembuatan telur nabati itu sendiri. Nah, telur nabati sendiri merupakan inovasi pangan berbasis tumbuhan yang dirancang untuk meniru karakteristik telur ayam, baik dari tekstur, rasa, maupun nilai gizi. Dalam pengembangannya, sumber protein utama sangat membentuk kualitas akhir produk. 5 jenis kacang yang umum digunakan yaitu kacang kedelai, kacang polong, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang almond. Nah, untuk kacang polong sendiri memiliki rasa yang lebih netral dan resiko alergi yang lebih rendah, namun kadar proteinnya lebih rendah dan perlu bantuan bahan tambahan untuk menghasilkan tekstur yang diinginkan. Nah, di sisi lain, adapun kacang yang memiliki kandungan protein atau lemak yang tinggi, memberikan rasa yang gurih alami tetapi memiliki tekstur yang cenderung berminyak serta resiko yang lebih tinggi. Nah, itu yaitu kacang tanah. Nah, oleh karena itu meskipun ketiganya berpotensi digunakan dalam formulasi kelimanya digunakan dalam formulasi telur nabati, kacang kedelai sendiri dinilai paling efektif dalam meniru karakteristik telur ayam dari segi gizi dan struktur. Sementara kacang polong juga cocok untuk digunakan produk telur nabati yang dibuat dari kombinasi isolat. Kacang polong yang berjenis kacang polong hitam ini menonjol. Kenapa dikatakan menonjol? Karena dia memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan kacang lainnya atau kacang jenis lainnya. Nah, kacang polong hitam sendiri ini potensinya yang relatif belum dieksplorasi sebagai tanaman legum di India. Nah, tanaman ini terutama dibudidayakan di daerah dengan iklim yang lebih sejuk. Untuk hasil dan pembahasan sendiri, adapun analisa yang digunakan dalam proses pembuatan telur nabati ini, yang pertama yaitu ada analisis protein dan yang kedua ada analisa kadar air. Nah, untuk analisa protein diperlukan dalam telur nabati untuk menjamin kualitas nutrisi dan kemiripan dengan telur yang asli. Analisa protein sendiri memiliki tujuan utama yang untuk mengetahui kandungan nutrisi, kualitas gizi, serta fungsi teknis protein dalam formulasi produk. Telur nabati ini memiliki prospek yang sangat baik ke depannya yang menjanjikan baik dari segi penelitian maupun penerapannya di industri. Dari sisi penelitian sendiri, pengembangan terus difokuskan pada pencarian sumber protein nabati baru yang kaya nutrisi, tidak menimbulkan alergi yang terpenting, dan berpotensi berasal dari bahan lokal seperti kacang hijau, lentil, atau mikroalga. Nah, selain itu, berbagai upaya sedang dilakukan untuk merekayasa tekstur dan fungsional telur nabati agar dapat meniru karakteristik telur hewani seperti kemampuan mengemulsi, membentuk busa, dan mengental saat dipanaskan. Nah, dari 5 bahan yang telah saya bandingkan tadi, dengan metode yang bervariasi juga, kacang polong dengan jenis kacang polong hitam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kacang-kacang lainnya, di mana angka yang didapatkan yaitu 88,59%, dan metode yang digunakan dalam analisa protein pada kacang polong jenis kacang polong hitam yaitu larutan alkali, pengendapan asam, dan pengukuran potensi zeta. Sedangkan untuk kacang-kacang lainnya itu masih di bawah nilai dari kacang polong hitam itu sendiri, namun udah termasuk standar dalam pembuatan telur nabati itu. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam pembuatan
dalam pembuatan telur nabati ini adapun analisa kadar air. Nah, analisa kadar air sendiri yaitu proses untuk mengukur jumlah air atau moisture yang terkandung dalam suatu bahan baku yang digunakan proses telur nabati. Nah, kadar air merupakan salah satu parameter penting dalam analisis pangan karena berpengaruh besar terhadap umur simpan, tekstur, stabilitas, dan nilai gizi produk dalam proses telur nabati. Dalam industri makanan, kadar air tinggi dapat mempercepat pertumbuhan mikroba sehingga mempercepat kerusakan produk. Metode paling umum untuk menentukan kadar air adalah pengeringan yang menggunakan oven. Standar yang digunakan dalam pembuatan proses telur nabati ini kita mengacu pada standar SNI 3926/2023. Baik, untuk kesimpulan dari video kali ini atau kesimpulan dari jurnal yang telah saya buat, yaitu dari 5 hasil perbandingan variabel bahan yang bersumber dari 25 jurnal, kacang polong jenis kacang hitam memiliki rasa yang lebih netral dan risiko alergi yang rendah. Nah, memiliki kadar protein yang cukup tinggi sebesar 89%, menggunakan metode analisa parutan alkali, pengendapan asam, pengurangan potensi zeta. Nah, untuk berdasarkan diagram yang telah saya buat pada jurnal tersebut, kedelai dinilai paling efektif dalam meniru karakteristik telur ayam dari segi gizi dan struktur. Untuk bahan kacang tanah, kadar protein cukup tinggi namun perlu bantuan bahan tambahan untuk menghasilkan tekstur yang diinginkan. Nah, untuk kacang tanah sendiri memberikan rasa gurih alami tetapi memiliki tekstur yang cenderung berminyak serta risiko alergi yang cukup tinggi. Jadi untuk rekomendasi bahan yang digunakan untuk pembuatan telur nabati ini sebagai solusi pangan vegan, yaitu yang cocok adalah kacang polong yang berjenis kacang polong hitam karena dia memiliki kadar protein yang cukup tinggi, namun untuk pembuatannya dibutuhkan bahan tambahan seperti lecitin, tepung, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.